warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min 'ulumil 'ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang terhormat Ketua RT sekaligus panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu, bapak, serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati ini nantinya kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul wujud wa imami kulli mawjud wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul in wal jin, beserta para sahabat, keluarga dan pengikut setia ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang ulun muliakan, sebelumnya ulun mohon maaf jika seandainya nanti dalam ulun menyampaikan ceramah ini ada terdapat kesalahan, kekurangan, atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Ujar kurang panjang itu kalau ada pemandiran nama nyinggung para seampian. Ya. Jadi ulun mohon maaf karena ada maksud ulun hendak menyinggung atau menyambat. Seandainya pas kainan ulun menyampaikan itu mungkin kebelucuran saja. Ya. Jadi umpama ulun nih, ya, menyuntan ayam tuh ada boleh. Pas di sini ada nama tujuh menyuntan ayam, itu jangan tersinggung ya. Ulun kada nyambat cuma ulun apa aja juga. Seandainya ada pas belucu karena beritaan aja kita ya, pokoknya orang kada ada anaknya nyampat. Jadi orang kalau orang berceramah ini boleh pak, itu sama dengan menabur garam di apa di tubuh seseorang. Bila awak orang itu luka, maka dia akan terasa pedih karena garam itu. Tapi kalau inya kada ada luka, kada ada korengnya di awaknya, biar searungnya mulai uyan tuh ada bapak. Ada kepatihan. Nah, tapi bilanya ada luka sedikit aja kepatihan. Nah, kayak itu jo bila bicara mana? Bila pas anak tuh, nah jadi dia tuh nyampat ulun ya. Padahal kada nyampat, kada tahu juga. Namun tahu apalagi lalu buat dia itu ulun tidak kenal kan. Nah, lain kalau Pak beliau nih, Pak Soma, nih Pak Harpana. Nah, lalu Pak Toja, ini nang lain Pak Bajaki, nang lain nih pinatu-pinatu ada doang. Mulai orang nang suka mimpi mati. Ya, siapa? Paloy.
Tahu lah biar kisah Paloy, kisah orang Banjar. Paloy ini diisi kawan ngarannya Garbus gue. Kita ini santai ya, kita baca kalau usah tapi bawa kan. Ya. Jadi Paloy ini berisi kawan ngarannya Garbus. Garbus ini rupanya meninggal bininya Pak. Meninggal bini. Lalu berhilanglah si Paloy ini. Sampai ke situ bersalaman dua Garbus maragap si Paloy ini. Menangis Paloy. Ada Garbus ada menangis banyak. Padahal kan meninggalnya bininya Garbus. Tapi yang menangis itu Paloy. Lalu orang bertakun jaruran, anak Paloy kan jadi menangis. Makanya mati itu bininya Garbus. Ujar Paloy apa bu? Nyaman Garbus mati bini jar kawa kawin lagi ya. Jadi ada sekali gue urut memasak untuk baik memasak imbah tuntong kok memasak teh ya pak memasak. Jadi ulun ada talok bisa aja pak memasak tadi. Jadi ulun kayak apa anak ulun tuh kita makan nyaman bahaya masak lampiannya ada baunya lagi langsung kabuk aja. Kenapa nasinya lembek? Ada bisa lembek kita artinya nasinya. Jadi ulun karet pelungka orang Banjar tuh lebih mengarik pelungka dicampurin lombanya diuyahi sedikit jadi kuah makan ulun kuah ya kan nasi makin betambah lidah nasinya dia. Iya jangan ulun sih kabuk dari wahai kita makanan. Nah itu dia adalah lelakian tuh makanya lelakian tuh bila mati bini itu lakasinya begini pulang. Kenapa? Karena ada kawan nih sibuk ngurus anak apa segala memasak sibuk bertapa sekarang kawan jadi harus cari gantinya lagi memasak akan. Nah, kalau ibu-ibu ini bila mati lakinya ada memikir berarti. Kenapa nanti pikirannya memikirkan gawian kayak apa caranya mengukusi anak begitu ya. Ya. Karena memasak sudah bisa bertapa sudah bisa. Jadinya kada sibuk tenangnya nanti pikirannya kayak apa ini nih mengukusi anaknya. Akhirnya kebutuhannya kawin dua aja sekalinya. Jadi sama aja sekalinya. Ujung-ujungnya kawin juga. Ada apa-apa boy boleh aja ya. Nah ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang ulun muliakan. Jadi Rasulullah itu dihibur karena Sidin sedih meninggal paman dan bibi. Nah kedua Allah ma'isra dan memi'alkan Rasulullah itu linuriyahu min ayatina. Karena Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Coba kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Tanda-tanda kebesaran Allah yang kadang mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia. Coba lihat. Pertama dulu sebelum Nabi diisrakan diapain Nabi? Dibelah dada oleh malaikat Jibril. Bayangkan ya Jibril lain dokter membalahnya pulang kada pakai bius. Coba pun dokter wahide membalah kada pakai bius segera ujian orang. Nah, itu kada bang hebatnya luar biasa. Badalah kada dua dan imbah tuntung dibelah itu dibersihkan kada dijahit dua. Cuma dibasuh dengan air zam-zam kembali lagi. Makanya kita tuh ada model tulisan di tangan sini kayak ini. Karena itu kisahnya ya. Lalu dibersihkan hati Rasulullah dibasuh dengan air zam-zam. Kemudian diisi dengan ilmu, hikmah dan iman. Itu pertama. Ya Allah luar biasa loh nih. Makanya ayatnya subhanallahi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Beda kata-kata subhana itu artinya sesuatu peristiwa yang luar biasa. Membalah dada Rasulullah tanpa obat bius, membolehkannya tanpa penjahit. Ini luar biasa. Kada ada dokter wayah ini. Ulun pun hendak dioperasi umpamane. Lah, lalu dokternya kada membius kan ulun aku. Bobolan naik kita, timbul mampir nyelading lalu bunting dibalahnya parut kita, mati kita ujian. Nah, tapi supaya nyaris disuntiknya, berarti itu kada luar biasa. Ibu itu merapatkan dijahitnya, itu kan luar biasa. Tapi malaikat Jibril tadi membelah tanpa obat bius dan membolehkannya cuma dibasuh dengan air zam-zam. Ini Allah ingin memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Satu. Dan kedua lagi, peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, kurang lebih peristiwanya itu dalam riwayat bekas Nabi Barabah tuh kan Nabi Barabah di antara dua orang sahabat Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Waktu Barabah sahabat tak guring berdua, Nabi belum guring.
Lalu tiba-tiba datang malaikat Jibril lawan malaikat Israfil dan Ijrail. Ini ketika Nabi ini Mi'raj sampai kisahnya nih lain ke Baitul Maqdis, itu kalau pakai onta itu 3 bulan hanya sampai 3 bulan. Tapi Nabi dalam memakai perjalanan itu memakai burak cuma dalam sekejap matanya sampai ke sana. Jangan bahasanya. Kemudian naik pula ke langit pertama sampai di Sidratul Muntaha, sampai menghadap Allah Ta'ala. Kemudian masuk ke dalam surga, melihat di dalam neraka. Kemudian bulik lagi sampai Nabi ke tempat itu, bulik panas, bekas Nabi berabah itu masih ada terasa. Ayo ya, mungkinlah rasanya kira-kira nih. Makanya bila ada kuat iman kita, pasti kita harus percaya merampok aja Nabi itu Mi'raj ya. Paling-paling sini tak mimpi aja. Nah mimpi itu kan gitu nih, kau aja di orang. Paling sini tak mimpi aja ya. Itu ada mungkin lagi yang tadi 3 bulan kau dicabut. Kendaraannya tuh burak. Burak itu binatang dalam surga buat. Jadi kisahnya nih ketika Nabi hendak di Isra dan di Mi'rajkan, nah Allah Ta'ala ini mengiau malaikat Jibril dan malaikat Ijrail. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril dan Ijrail, kemari di sini kamu. Ya. Datang malaikat keluar. Ya Allah ya Rabbi, apa? Wahai Jibril, ikan malam ini jangan kemana-mana. Bingung malaikat Jibril. Wahai malaikat Ijrail, ikan malam ini jangan mencabut nyawa. Bingung juga. Jadi jangan malaikat nomor 2 nih, ya Allah ini kenapa? Hendak kiamat hari. Jadi sampai dengan ini di tangan mencabut nyawa, Jibril jangan kemana-mana. Ada aja Tuhan. Malam ini aku hendak mengisra dan memi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya. Ambil binatang burak di dalam surga pakai tunggangannya. Burak itu menurut di dalam hadis dipadahkan lebih kecil daripada himar, lebih besar daripada bighal. Jadi model taganal halus pada kuda, sedikit taganal pada himar. Pipinya seperti pipi manusia. Dulu ada kalau gambarnya dijual orang bahari, ini mungkin anak-anak ini tidak tahu ya. Dulu ada burak, binatang burak yang bersayap, dijual orang gambarnya, begitu ditarik dari peredaran karena itu ada boleh digambar. Ya. Pipinya seperti, mukanya seperti manusia, rambutnya seperti rambut kuda di belakang, ekornya seperti ekor kuda, kemudian dia punya sayap, kemudian kakinya seperti keracak kuda. Nah, itu burak itu bahasa Arab barkun, artinya kilat. Jadi binatang burak itu binatang yang kecepatannya seperti kilat. Nah, mulai sini ke pinggir lagi, cak, sampai. Nah, berarti Isra Mi'raj tadi kan Tuhan hendak melihatkan tanda kekuasaan. Nah, seharusnya ke Masjidil Aqsa itu cuma 3 bulan, itu hanya sekejap mata, cak, sampai. Gitu. Ya, kita ada usaha ingat latihan cerita Raja Bulqis, Ratu Bulqis. Ujar Nabi Sulaiman, Ratu Bulqis hendak datang ke sini. Siapa yang sanggup mengambil kursi singgasana Bulqis sebelum Bulqis datang ke sini? Jadi jin Ifrit, wahai Nabi Sulaiman, ulun sanggup mendatangkannya. Ya, sehari. Ujar nang seiko, ulun sanggup sini. Lalu ada seorang alim yang bernama Asif Bilkhiyah. Ujarnya, wahai Nabiullah Sulaiman, ulun sanggup mendatangkan singgasana Bulqis di negeri Sabah sana itu dalam sekejap mata. Ayub ya, manusianya. Kau mendatangkan singgasana Bulqis di kerajaan Sabah yang jauhnya luar biasa, itu hanya sekejap mata. Ternyata benar, hanya dalam sekejap mata singgasana Ratu Bulqis datang sudah di hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Bulqisnya masih dalam perjalanan lagi. Itu manusia, apalagi Allah Ta'ala yang menciptakan manusia itu tadi, yang menciptakan kita. Itu aja kau mendatangkan kursi sekejap mata, maka Allah pasti lebih daripada itu. Wajar kalau Allah sanggup mengisra mi'rajkan Rasulullah. Tulah panas awak Rasulullah itu sampai itu masih datang, masih ada lagi. Saking lajunya tunggangannya yang namanya burak. Jadi burak itu binatang surga kisahnya. Lalu datang dari malaikat Jibril tadi ke dalam surga. Dilihat oleh malaikat Jibril, binatang burak itu di dalam surga jumlahnya kurang lebih 40.000 banyaknya. Bingung malaikat Jibril, nang mana nang diambil pakai tunggangan Rasulullah nih? Ya, bingung.
Akhirnya dilihat semua binatang burak ini bergembira di dalam surga. Cuma ada satu yang diam tak umut bina ranai. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Burak, ujar Jibril, kenapa ikam ini bina ranai kada bergembira kayak yang lain? Ujarnya, aku lagi sedih. Sedih kenapa? Karena aku ini rindu hendak bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Nah pas mana nih, ya orang pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya kalau Allah hendak mendapatkan lawan Rasulullah pakai tunggang burak, soalnya burak hendak mendapat lawan Rasulullah aja. Lalu ujar malaikat Jibril, wahai burak, ikam jangan sedih lagi, karena kami hari ini disuruh oleh Allah Ta'ala menjemput engkau untuk dijadikan tunggangan Muhammad yang engkau rindukan itu. Nah, pian burak hajar rindu lawan Rasulullah, sampai menurut riwayat di dahi burak itu bertulisan Muhammad. Saking rindunya, itu orang nentarin dangan rajin jadi orang tok. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa lagi? Semua. Lalu ada kau makan, maka ingat kamu ada kau makan. Guring ingat kamu ada kau guring. Akhirnya kurus kayak itu lah burak dari itu. Rindu hendak mendapat Rasulullah. Ketika mendapat itu senang luar biasa. Nah ini burak ya. Nah, jadi ulun betakun pian percaya ada peristiwa Isra Mi'raj. Percaya ya. Kenapa? Allah memperlihatkan tanda kebesarannya ya. Belum lagi yang lain, banyak lagi. Sampai Rasulullah itu menurut riwayat dibawa ke dalam surga, ke dalam neraka dan lain sebagainya. Ini sampai berbulik dalam waktu yang sebentar saja ya. Ada orang mencontohkan Pak nih ya, mencontohkan peristiwa Isra Mi'raj itu kayak ini kisahnya. Nabi itu kan Isra Mi'raj itu artinya Nabi Isra itu dijalankan, bukan usriyah. Kalau usriyah itu berjalan, aku berjalan. Tapi kalau Asra itu dijalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Jadi Nabi itu dijalankan, bukan berjalan ya. Kalau Nabi berjalan sorangan, kita kalau percaya Nabi sampai ke Baitul Maqdis sana, kalau percaya kita. Tapi karena Allah yang menjalankan, kita percaya ya. Ini ada kisahnya Samud. Tahu lah yang Samud bro? Bukan ada tahu Samud, matinya sudah ya. Samud berkisah dua kawannya sesama Samud. Ujar Samud begini berkisah, aku mau tanya, misalkan lo Samud masih ngomongnya, besokan tadi tulang kesampet ya. Sore ini sampai yang sudah mulai pulang. Jadi nang kawan si Samud begini si ini mikirkan bujur juakan. Besokan tadi tulang, sore sampai pulang ke Kuala. Jangan gitu deh. Ujar sampai kada masuk akal ya. Nah, kayak itu tadi kok artinya deh. Mungkin pikiran kada masuk akal. Jadi ujar nang kawan nih, aku kalau percaya. Kada mungkin ikan kasampit lalu pulit lagi seharian, kada mungkin. Pada Samud kriwet seharian tuh paling hanya sampai Sungai Bakau. Amun juga sampai Samud ya kalau besok kita coba kita cari Samud. Sampai kan aja seharian ke Sungai Bakau. Apalagi kok pada sampai ke Sampit, lalu kok kulit kada percaya Samud masih ikongnya nih. Ujar nang Samud nang pemisah gini, kayak ini kisahnya mutahin. Ya. Malam tadi hari hujan, labat dingin. Aku ini mencari wadah berlindung supaya jangan dingin. Kulihat di dinding ada kupiah bergantung. Kupiah haji bergantung di dinding. Kan bahari itu kayak itu bergantung di dinding ada paku ada kupiah itu. Ya. Masuk aku dalam kupiah itu tidak si Samud tadi. Rupanya beisukan aku ditaburin dalam kupiah tuh. Beisukan nah ampun kupiah nih hendak kesampit. Lalu dipasangnya kupiahnya, tabuatlah si Samud tadi di dalam kupiahnya. Lalu tulaklah Pak Haji ini kesampit. Belanja bertukar macam-macam hari ini bulit pulang. Sampai sore dipacurnya kupiahnya pulang diandak lagi di situ. Tak bulit lagi Samudnya. Kenapa ini kalau tulak pagi datang sore si Samud ini? Karena dijalankan oleh Pak Haji. Ya, jangan tulak seorang kita kalau percaya. Cuma karena Pak Haji menjalankan, kayak itu juga Rasulullah. Ya, Rasulullah Isra itu karena itu karena dijalankan oleh Allah. Makanya ada orang yang kalau beriman di zaman Nabi itu, ketika Nabi menceritakan kayak itu,
Ya, Abu Bakar percaya. Sadaqta ya Muhammad. Aku percaya Muhammad tadi. Apa yang keluar dari mulut engkau itu aku percaya. Ikam Isra Mi'raj kami itu aku percaya ya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu bergelar As-Siddiq. Lalu ada seorang kafir Quraisy waktu itu, kafir jahiliyah, mbah mendengar kisah itu ujarnya, aku kada percaya. Ramputnya Muhammad, kajak ya Muhammad, dusta ini kan Muhammad tadi. Kada mungkin nih kan. Tulak mulai sini ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, ke dalam surga, lalu membulik lagi dalam waktu yang sebentar. Mustahil. Artinya mustahil itu artinya kan mungkin lalu. Kalau mustahil aja tuh masih biasanya ini mustahil aja. Lalu ujar Nabi kayak ini jam. Datangi Sayyidina Ali. Biar tahu aja Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali ini jan Nabi ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku nih jan Nabi gudangnya ilmu, tapi Ali itu kuncinya. Artinya Ali ini pintar banget, ya. Dan Ali itu kan ganas deh. Menurut riwayat, makanya Sayyidina Ali itu terkenal dengan pedangnya yang bernama Julfikar. Pedang Julfikar itu pedang Nabi Muhammad. Menurut riwayat pedang Julfikar itu, satu riwayat dikatakan bahwa pedang itu turun dari langit di bawah Jibril. Ayo pian. Jadi kepalanya model petang kayak ini nah kayak itu dua, ujung lancipnya itu dua. Jadi satu riwayat mengatakan bahwa pedang itu dibawakan Jibril dijulung lawan Rasulullah ketika Rasulullah berdoa minta supaya diberi pedang pakai perang. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa pedang itu terbuat dari ranting yang dipatah Nabi ketika perang Badar. Karena ada pedang diambil ranting akhirnya lalu jadi pedang. Itu pedang Julfikar. Terkenal itu saktinya luar biasa pedang Rasulullah itu, ya. Itu lebih dari kekuatan pedang itu lebih dari 1000 tenaga manusia, ya. Nah jadi itu diwariskan dengan Sayyidina Ali. Jadi Nabi tadi kan datangi Sayyidina Ali jam percaya, lalu datanglah orang itu kepada Sayyidina Ali. Lalu dikisahkannya bahwa jadi kada percaya Muhammad tuh pada naik ke langit ya, kusuruh mengangkat berarti sebelahnya kada kawannya, ibadah dua kada kawan, berarti keramput. Jadi dia Sayyidina Ali sini kamu cabutnya pedang Julfikar tadi tibasnya dibunuhnya tumbur orang. Itu kenapa Ali dibunuhnya? Lalu sampai kepada Rasulullah, cari ke Rasulullah ada. Kenapa? Kenapa jadi ikam kata ujar Ali apa? Ini lawan Nabi Muhammad jangan ada percaya. Apalagi dua aku. Daripada memuyaki aku jadi aku tataknya dulunya. Nah, ya Allah. Kayak itu, dia pintar tadi itu Pak. Ulangnya cerdas Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu Pak, satu pertanyaan itu jawabannya bisa 10 macam. Kalau kita ini satu pertanyaan, satu juga jawabannya. Karena kita ada pintar. Kalau Sayyidina Ali itu pintar, satu pertanyaan itu 10 jawabannya. Dan muncul semuaan. Ada kita bisa juga 10, tapi luput semuaan. Nah ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang ulul muliakan, itu sekilas perjalanan Rasulullah. Nah inti dalam perjalanan Rasulullah itu adalah perintah sholat 5 waktu. Asalnya nih kisahnya Rasulullah tuh naik menghadap Allah Ta'ala. Sampai di sana disuruh Tuhan diberi hadiah Nabi Muhammad ini untuk melaksanakan sholat 50 waktu. 50 waktu. Sampai ya kan Tuhan lawan umat ikam, suruh umat ikam sembahyang sehari semalam 50 waktu. Ya. Sampai turun lalu mendapat Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, Muhammad, apa yang kamu dapat dari Allah Ta'ala? Ujar Nabi Muhammad, aku dan umatku disuruh sembahyang sehari 50 waktu, 50 kali. Ujar Nabi Musa, mun 50 kali aku yakin ikam melawan umat ikam kada mampu. Umat kurang gana-gana aja Nabi Musa tuh bisa kada mampu, apalagi umat ikam tawar aja naik. Nah naik lagi Nabi menawar sampai 5 waktu. Untungnya pian Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj itu terdapat Nabi Musa. Jadi kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Jangan kadang terdapat dua Nabi Musa, kita sembahyang 50 waktu sehari semalaman. Kada kau begawi lagi, nyatakan ya, hanya tuntung sembahyang. Kada berapa orang sembahyang pulang 50 waktu, ya. Nang 5 waktu ingin jadi bebalang kambingan. Ya kalau Johor sembahyang asar kada, maghrib sembahyang isya kada, subuh apalagi balang kambingan.
Itu 5 waktu. Kalau 50 waktu ada bebalang lagi yang hilang balangnya. Polos sekarang mau sembahyang lagi. Ujahnya aja lagi. Ya, pian. Jadi kita terima kasih pada lawan Nabi Musa. Jangan ada Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad menawar. Nah itu buai bila pian belanja di pasar, tuh dilajari artinya bertawar. Lah, pian tahunnya berapa sayur ini atau iwak ini 1 kilo, jarurang iwak nila ini 1 kilo 50.000 nih. Pian tawar, awalah umpama 5.000 aja. Bungo aja bukan jual. Sehari menawar 5.000. Pian tawar, menawar pun nang bujuk aja jangan 5.000 tadi. Kawalah 40.000, karena kawajan 45 aja lah. Nah, betul tawar itu memang disuruh. Jangan pian datang ke pasar berapa iwaknya 50.000 langsung bayar. Itu jangan, ya. Nang keuntungan nama jualan. Inya suki pian tuh susah. Bayarnya kita ketahuannya pian datang. Oh, ini jangan disebut ketawar nih. Berapa iwak nila kilo? 200.000. Bayar 200.000. Adalah biar boleh ke rumah berkelahi dulu lagi bini. Nah, jadi ditawar gitu. Jadi sembahyang 5 waktu nih tadi. Ya. Jadi kewajiban kita ujar Nabi nih. Ya. Ketika aku mi'raj, aku dibawa malaikat Jibril ke dalam neraka. Melihat nih dalam neraka, aku lihat ada seorang laki-laki yang gawiannya itu kepalanya nih dibenturkannya ke batu besar. Wah, dah aku paham. Ya kuciak sampai pecah tahambur otaknya. Tabulik lagi, dia aku pakannya lagi. Nah kayak itu juga gawiannya, ya. Kuciak kesakitan pecah tahambur otaknya nih, tabulik lagi. Ya Rasulullah, nah meriting pulau ulun. Iya karena bayangan aku pakan ke situ kita kalau bincol, mun sampai tahambur otak tuh berarti gancang benar. Anak itu baik kan kita deh. Sampai bah hamburan otak nih. Jadi ujar Rasulullah, wahai malaikat Jibril, dosa apa gerangan orang itu jadi sampai kayak itu beratnya siksanya? Jadi ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umat ikam di dunia kaina. Itu bila inya menunda-nunda waktu sholat, inya sembahyangnya cuma ketujuh menunda waktu sholat, mau ulur waktu balambat-lambat. Itu kaina inya diajak mahangkupakan kepala kayak itu sampai pecah. Ulun berpikir pian, menunda sholatnya kayak itu, apalagi mau kada sembahyang, bisa dilinyaknya sama oleh malaikat itu. Ya, dipiriknya kayak pirik sambal kegadung tuang kita. Biar kita menunda sholatnya, pacah sudah otak tahambur. Apalagi mau kada sembahyang, wah selesai sudah. Dipiriknya oleh malaikat ajak tuh, linyak kita jadi sambal dalam sana. Nah, ya ujar Nabi nih, siapa nak kada sembahyang? Tapi dulu yakin biar sini sembahyang tuh datang. Coba nang menunda-nunda tadi jadi bisa nih nang anak kita nih. Kau sopo orang aja. Oh banyak sembahyang. Ini dua banyak, hanya orang aja aja. Ah. Tonton orang aja digarak lagi oleh laki. Oh banyak sembahyang. Orang belum amat juga lagi banyak aja. Ulah. Tonton orang amat. Oh banyak sembahyang. Orang belum pulihkan dia di masjid. Nah. Orang sudah pulihkan di masjid itu siang buai. Lalu pian sembahyang. Nah, itu ngarannya menunda-nunda waktu sholat. Nah kayak itu. Mungkin ada sembahyang ya Nabi diajak 12 siksaan. Nah pian. Kita nih bila ada sembahyang itu satu waktu 12 siksaannya. 3 di dunia, 3 ketika hendak mati, 3 di dalam kubur, 3 kena di yaumil akhir. 12 macam. Wah kecil aja itu pakai aja, pakai 12 gitu. Yang kalinya kecil-kecilnya. Nih di dunia 3, salah satu diantaranya bila orang kada penyembahyang itu dicabut dari mukanya itu pancaran kasih sayang. Ya. Wajah orang soleh itu diambil dari mukanya. Makanya bila orang kada sembahyang tuh ngalik senyum. Oh mah. Wah, ada orang tuh oh mah. Apa? Ah gitu. Ini kadang oh mah. Buka anak tadi. Nama dia abang tadi bukan. Perangutan. Jadi bila perangutan tuh bisa kata itu sembahyang. Jadi jangan ada lagi nama perangut pula. Ketahuan ulun biar kada sembahyang kira. Jadi jangan Nabi tawassumuka fi wajhi akhi ka sedekatun. Senyummu di depan saudaramu, di depan temanmu adalah sedekah.
Nah, apa kalinya bila dikata orang, gitu senyum. Ya kalau bila dikata orang senyum, terdapat orang, biar pada kenal ada apa jual. Ya, tapi pada kenal jangan jompang lah. Ya, orang apa itu kenal kuning dua ho, atau pada waras gak ada kayak orang. Ya, salah. Maka dari tabassumuka fi wajhi akhika. Jadi senyum di depan teman artinya kita ini kenal. Amun kada kenal jangan ada senyum-senyum. Pian ke pasar kuheng orang saperapat kira-kira orang. Padahal kita waras ya, cuma tak salah memakai hadis tadi. Orang di depan teman artinya kita kenal. Lain salam bo. Kalau salam itu alaman arafta wa man lam ta'rif. Kenal kakada bila terdapat. Assalamualaikum. Nah, kita terdapat dia kada kenal. Assalamualaikum. Tapi kalau senyum itu jangan. Ya. Muka ada kenal kira pada orang macam-macam. Wah, ini tuh model kayak handakannya aku di padakannya senyum-senyumnya lah. Salah pulang ya. Jadi bila orang nang payung itu nyaman mukanya dilihat. Bahkan bercahaya, ulun ada bisi guru Nasrul Amin almarhum. Kalau kita nih berhadapan duduk dua sidin, Pak, ulun kada berustah ya. Duduk berhadapan dua sidin tuh, kita kalau melihat hamba yang muha kita di muha sidin. Kalau kita melihat saking muha beliau itu cerahnya, bercahaya karena kuat sujud, ulun tahu sidin itu yang kuat. Ya. Bila kami nih sembahyangan, bahari kan ada berapa di masjid nih. Ya. Imbah tutong sembahyang maghrib itu kami anak-anak bukan permainan mengaji apa segala ya. Sidin itu beribadat sembahyang di masjid itu sampai isya. Nah itu sidin. Jadi muka sidin itu. Dan sidin bila nyata di kiau pasti sidin kurhing di sidin. Kurhing sidin senyum sidin baikan panaguran. Ya. Aturannya kan kita yang menagur orang alim mendahulu nih. Kalau sidin itu terdapat kita, sidin yang menagur kita mendahulu. Saking anunya sih. Nah jadi mun orang nampak sembahyang tuh insya Allah mukanya tuh nyaman dilihat. Tapi bila orang kada tapi sembahyang dicabut dari mukanya itu cahaya orang soleh sehingga orang kada ketujuh melihatnya. Kada di dunia itu orang kada ketujuh melihat orang kada sembahyang tuh. Nah itu satu. Nah kedua orang berkah rezekinya dicabut oleh Allah Taala itu di dunia. Pian nih ada sembahyang bagawi berjualan payu mana? Oh, ya aku ada sembahyangnya payu jauh jualan. Tuh ya sembahyang tuh penyembahyang berjualan mana ada payu. Nah itu kan itu nih. Padahal kan itu rezeki pian tuh ada berkah. Ya rezeki yang pian dapat tuh ada berkah. Jadi darah daging anak kena pian tukarakan belanja apa segala anak tuh kalakuan ada tapi bangku sembahyang kali pian ini itu juga karena ada berkah. Gara-gara pian kada sembahyang. Ya. Tapi kalau orang yang sembahyang, insya Allah rezekinya tuh walaupun sedikit berkah, apalagi banyak, bagi naik. Nah, jadi kalau hendak berkah rezeki, nyampai bila rezeki berkah tuh banyak nih. Kita ini banyak duit, rasa kali cukup ya terus, rasa kurang ya terus. Tuh itu ada berkah tuh. Tapi kalau duit itu berkah, biar sedikit, rasa ada cukup juga. Biar sedikit rasa cukupnya. Alhamdulillah jadi 100.000 kawan nukar iwak, kawan nukar sayur, kawan nukar ini, kawan nukar itu. Tadi nak belanja 200.000 ke pasar nang berduit tadi, nak ada berkah tadi. Aku aja ke pasar abahnya ay, bayar yang ini aja 200.000 nah tuh ada berkah tuh. Jadi jangan pilih anak bawa pandir lagi itu. Ketahuan orang duit kita ada berkah. Ya, itu pulang bila duit berkah ini nih. Itu ringan tangan kita. Bila di kantong kita duit itu berkah. Itu bila melihat orang lebih nanu itu nyamannya mencabut duitnya kembali orang. Itu alamat duit kita itu berkah. Ada orang yang minta sedekah sumbangan mengatok rumah kita. Ya kalau duit yang kita pegang itu berkah, itu nyaman keluarnya. Tunggu sebentar kalau bilang wah buka dompet, wah pilih-pilih sekalinya dari 1.000 rupiah ya. Padahal puluhan ribu banyak ratusan ribu. Ini 1.000 rupiah. Ya kalau apalah, yang pentingnya itu berarti berkah toh. Ya. Tapi mun duit itu ada berkah, datang orang minta sumbangan hanya melihat orang bawa map, bawa bakul, oh di sumbangan merah tanek, ayo tutup lawak. Padahal kan abang guring. Nah, banyak orang mengantuk mana baikan, jangan apa tadi. Padahal kan bila ada orang, padahal guring. Nah, kawan orang. Berarti banyak nih dusta.
Itu orang kada berkah duitnya. Ya. Nah, itu dia kau ajakin sama anuakan duit dia ini berkah kada nih. Ya. Bilanya pina pisit, bah minta duit bah aja. Haur duit jadi nenek, mau catok nih. Nah, itu berarti itu alamat duit ini kada beres. Kenapa? Karena duit itu kan kita bagi pakai anak, pakai bini. Jadi duit itu pasti memang kita menjulung lawan anak lawan bini. Itu alamat berkah. Tapi pun memalar dua anak, memalar dua bini, umumnya hari ini berapa kira-kira perluan kita? Ujian naung bini, bahaya menghitung-hitung kira-kira 60.000. Menjulung 60.000 pas-pasan. Itu tuh bisa ada berkah duit toh. Ya kalau pas-pasan bini manda ke pasar balik barang hutan kalau pindah labihan. Nukar ini hitungnya kecil berapa sudah seberataan aja. Kasihan bini. Orang menyemai hitung untuk anak pulau, wah ada apa? Kalau kita diberkah, kita yakin bahwa duit yang kita cari ini pakai anak bini. Ketika bini anak minta duit, pakai belanja berapa? 100.000 jadinya. Ambil dompet. Nah, bawa aja dompetnya. Duitnya 3. Allah, itu banget kalau itu ada laki-laki itu boleh pukul aja. Nah itu hanya di dunia boy. Belum lagi biar hendak mati. Ujar Nabi bila orang kada sembahyang, bila hendak mati itu rohnya tuh ngalih keluar. Nah ditarik pengharasan 2 malaikat. Ya, dikarasinya jarumai rama nang kaya mencabut duri dari daging. Ya, biar tak cucuk duri nang cabut itu sakit kalau. Bahkan yang Nabi Idris lebih sakit daripada orang mengoyaki kambing. Roh keluar toh. Tapi bila kita sembahyang, insya Allah roh kita itu keluar seperti orang mengambil rambut di adunan tepung, atau orang mengambil rambut di banyak ada bebekas banyak. Nah, tapi mau kalau sembahyang, dia coba ya, jadi itu rasain enak. Dia merasanya anak mati itu, untung celeng-celeng. Ya, dihanggusnya dari segala penjuru menurut riwayat. Kalau orang nambah iman, malaikat maut itu cuma berdiri di atas kepala kita, berdiri di muka kita, inya tinggal nyambutnya, rohnya tuh keluar sorangan tuh orang nambah iman. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu artinya kembali. Jadi ketika orang itu beriman, inya rohnya kembali sorangan. Kau sudah sampai jalan, melihat malaikat Israel menyambut nama, inya keluar sorangan. Tapi orang yang kada beriman, yang kada sembahyang, ketika malaikat Israel datang, bang itu tumbur badannya, jakanya kau buka-bukanya. Cuma Tuhan apa? Dipadahkan ketika roh kita, ketika kita nih melihat malaikat Israel, persendian kita menjadi kaku. Tulang-tulang kita semuanya kada tapi kau bergerak. Bahkan kalau ini kita kada, makanya tangan ngajar kita. Begitu ya. Ketika melihat malaikat Israel, kaku sudah karena saking ngerinya malaikat Israel itu nang datang. Inya malaikat Israel itu buat ya. Bila orang nang beriman, orang penyembahyang, inya datang bengkeng mana bunga sudah kayak ulun nih bang. Ujar bini ulun mamuji tahi dibuit. Jar ulun orang kada nyambut bunga, aku barang mana seorang diri bunga. Ya. Itu bila orang nang penyembahyang, orang nang beriman, bilanya hendak mati, malaikat Israel itu datang bengkeng mana. Tapi bilanya orang yang kada penyembah, kada beriman, malaikat Israel itu datang rupanya jelek mana. Nabi Ibrahim, satu hari Nabi Ibrahim datang tamu seorang laki-laki. Ujar Nabi Ibrahim, siapa ikan? Ana malaikatul maut. Ujar malaikat Israel, malaikat maut. Ujar Nabi Ibrahim, bahaya. Itu gemetar Ibrahim sudah. Ya. Tapi Ibrahim sadar, kada mungkin malaikat maut ya Nabi Ibrahim kayak ini orangnya. Model biasa-biasa aja. Ditakutnya lagi, siapa ikan? Ana malaikatul maut. Aku malaikat maut. Oh jadi Ibrahim bujur juga kan? Kayak ini pak, aku nak bertakut kalau ikan bujur malaikat maut enak. Kayak apa ikan potongannya bila mencabut orang nang beriman, orang nang baik. Ujar malaikat Israel, Ibrahim paling. Jangan bahasa kita mau paling, belakangnya aku paling. Ini kayak kekanakan balik, sudahkah? Ya belum. Ya. Sudahkah? Belum. Jalan. Begitu. Jadi ujar malaikat Israel, Ibrahim palingkan mukamu menghadap saya. Buaya berpaling Nabi Ibrahim, itu tengah Nabi Ibrahim. Terpesona kalau kau panggil lagi,
melihat kebenkengan malaikat Israel, bengkengnya luar biasa. Nah, kayak kita juga melihat dunia membengkeng pulang. Oh, kai aja biar mau aja kai. Itu kai toh. Riko liur kai toh. Apalagi Pak Somang. Nabi Ibrahim ketika melihat Israel maka itu, bengkengnya jadi Israel, lihat Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim, amun ika mencabut kurang nang kada beriman, pakai apa? Nang kada sembahyang tuh. Paling. Sudahlah, adalah balik itu tangan ngajo Ibrahim langsung pingsan. Kalau tadi itu ada langsung ngangkat pingsan. Ya, lalu berubahlah bentuknya seperti manusia lagi. Sadar Nabi Ibrahim, ujian Nabi Ibrahim luar biasa ngerinya. Kayak itu Nabi Ibrahim dia pingsan, apalagi kita mati selajur. Nabi Ibrahim pingsan, kita mati selajur. Kalau sawat lagi yang mencabut, hanya datang mati yang kita nih. Nah, jadi tapi mau biar sembahyang tenang aja boy. Datang malaikat Israelnya bengkeng, bungas, ya, rompian keluar surah. Tapi mulai kita kalau sembahyang dihangusnya, mulai hidung, mulai muntung, mulai tangan, mulai batis. Nah, kayak orang mencabut bulu ayam. Ya kalau misalnya biar mencabut bulu ayam, itu ayamnya kuciak, udah ayam sakit, ya. Nah, kayak itu tak berubut. Jadi Tuhan tuh adil ya. Bila kita bagus, ya. Nabi Muhammad ketika hendak meninggal dunia, ujar Rasulullah, ya Aisyah, air. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pohon para nabi dan para rasul, ya, Habibullah kekasih Allah, ketika hendak meninggal dunia itu minta banyu. Ya Aisyah, air. Kenapa? Haus. Itu Rasulullah. Apalagi kita bila hendak meninggal, kita nih nak ada beriman, andak yang untung kita ke laut situ bisa habis banyak jadi takutnya. Iya, ada mau amping juga hausnya. Ampian. Jadi naudzubillah kita berlindung kepada Allah daripada kayak itu. Ada mampu kita menyandang kayak itu. Roh sakit keluar, hausnya luar biasa. Ya. Itu bila ada sembahyang. Tapi sembahyang ada apa-apa ya. Ada haus ban, ya. Nyaman aja roh keluar. Belum lagi dikubur. Dikuburnya Fatimah anak Nabi ketika meninggal dunia dibawalah ke kuburan. Ketika hendak dimasukkan ke liang kubur, ujar Abu Dzar Al-Ghifari, wahai bumi, tahulah ikam yang hendak kami masukkan ke dalam perutmu, dia adalah Fatimah Al-Zahra putri Rasulullah. Artinya orang hebat. Dia adalah Fatimah Al-Zahra, ibu dari cucu Rasulullah Hasan Husain. Artinya orang hebat. Wahai bumi, tahulah ikam yang hendak kami masukkan ini adalah Siti Fatimah, istri dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar bumi apa bersuara, mendengar Abu Dzar Al-Ghifari, seakan-akan bumi berkata, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kami bumi ini kada pandang siapapun. Siapa aja yang masuk bila membawa amal kebaikan akan kami terima dengan baik ya. Tapi bila ia datang membawa amal kejahatan, kada mau sembahyang, kada mau puasa, maka akan kami jepit tulang belulangnya hingga hancur remuk. Nah, biar. Jadi adanya nyamanannya, ada sembahyang tuh. Belum lagi jalan Nabi ada di dalam kubur itu bila kita nih ada sembahyang Sujaul Aqra, ular yang kepalanya buta. Itu taringnya sepanjang 1 hari perjalanan taringnya. Bila tak cucuk di ujungnya aja sedikit taringnya itu mendidih awak kita. Itu orang nak ada sembahyang dihadang oleh Sujaul Aqra, ular botak di dalam yang terbuat dari api neraka. Sangguplah biar menghadapi. Belum lagi menghadapi nang mungkar nangkir dua ikong malaikat jabaniyah ini. Tahunnya marah buka, ngapa nang luka, buang pukulnya. Ya, pemukul malaikat mungkar nangkir itu kisahnya nih. Pemukulnya itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu 1 hari perjalanan panjangnya. Panjang cambuknya nih.
satu hari perjalanan, pian cobain aja berjalan seharian tuh sampai di mana sih itu panjangnya. Gitu no, dihantamakan. Jakanya terbuat dari tali, ada apa? Ini dari besi, dari api neraka. Dihantamakan kawa kita adalah hancur lebur kita dapatnya. Itu kan sanggup jangan sembahyang lagi. Wani jangan sembahyang. Awaslah hati-hati adik nih. Jangan sembahyang siap berhadapan 2 cambuk malaikat. Ya. Nah. Jadi belum lagi nang lain-lain itu banyak lagi 12 siksaan ya Nabi. Kalau kita nih mahayati nang hadis Nabi ini tertangis ya. Sahabat nangis dengarnya itu. Ya. Ada nang pingsan. Ada kita ini biasa aja dengar kayak itu tuh. Tenang aja kita. Ya Allah. Nah, karena kita kata merasai lagi kaina pian basudana dibuat orang di dalam kubur. Datang 2 malaikat mungkin nanyai kita. Ajar kita merasai di situ ini. Kayak apa sakitnya ajab Allah Ta'ala di alam kubur itu. Nah ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang mulia-muliaan, sudah berapa jam ya? Ini lumayan kajar bingkang ulun sudah. Ayahnya sebuting lagi nih pakai ibu-ibuan kan. Ibu-ibu di belakang. Ketika Nabi Mi'raj itu Bu, Nabi melihat ada wanita nih, yang digantung batisnya nih, batisnya ditarik ke atas, tangan dibalik halar itu ditarik ke atas, dilipat di dalam neraka, digantung kuciak-kuciaknya kesakitan sambil dicambuk api neraka. Dari mulutnya dituangi dari cairan timah yang mendidih. Teriak-teriak ingat, ditakuni. Ya Jibril kenapa nih? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah gambaran umatmu, babinian-babinian yang keluar rumah ada minta izin melawan lakinya. Nah, hati-hati ya. Jadi bila hendak berjalan keluar minta izin lawan laki lo pada, ya karena laki pian itu penanggung jawab pian. Bila apa-apa laki pian nang diajar di Quran. Ya kalau jadi pian harus lo pada. Ya. Nah ada jawaban kada mau pada tuh mama kayak kahi rumah kenapa serumput terus apa lo pada atau menjamur ketapasan abahnya ulun jamur ketapasan lah tuh harus apa pada gitu. Malah sarik lagi kita. Kalau bawa biar anak ketulakan mana itu kepada ya. Hati-hati. Ada lagi beginian yang mencabik-cabik nih kulitnya, mukanya sampai hancur, teriak-teriaknya ditakuni. Ujar Rasulullah kenapa Jibril? Itulah gambaran beginian nang berhias berdandan pakai lelakian lain. Nah hati-hati buat biar berhias itu berdandan pakai laki. Ya pakai laki. Makanya di rumah tuh bagus-bagus, begincu, berpupur, berkilap mata, harum-harum. Itu di rumah berhias. Amun keluar tuh biasa-biasa aja. Ya, karena berhias itu pakai laki. Bila pian berhias pakai orang lain, pian tidak akan diajak seperti itu tadi. Ya. Lawan laki kan senang jawab, boy. Ini menggoreng pupur basah mau peng, beliuran nggak kurang kacang bau. Aduh. Tapi mau pian nggak guling begincu, pian mahapang, bibir, ya Allah, pipi tidak berbiru-biru, masih do, ya Allah, harum, katiak licin, bajunya harum, laki itu senang berapa dihiga, tapi mau sudah nabi nama mucat bibir, bubur basah, ujar nang laki ini mayat kah, apa lagi? Nah ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang Allah muliakan, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita saudara. Makasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dan Allah